Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khotimah TV yang berbahagia, di dalam renungan siang hari ini di dalam bulan suci Ramadan, coba saya masih membahas tentang beberapa hal ayat-ayat kauniyah tentang hewan yang berulang kali kami sampaikan. Ada suatu keterangan kenapa kita diperintahkan untuk membunuh seekor cecak atau tokek, dan sebaliknya kita diharamkan untuk membunuh seekor katak, kodok, atau sejenisnya. Jadi kalau cecak dibunuh itu boleh, kalau kodok dibunuh itu tidak boleh, apalagi dimakan. Ada riwayat zaman dahulu kala ketika Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam dipanggil atau dihukum oleh Raja Namrud akibat karena beliau selalu bertolak belakangan dengan Raja Namrud terkait dengan masalah patung-patung yang dihancurkan, yang intinya bahwa memang antara Raja Namrud dan Kanjeng Nabi Ibrahim itu adalah selalu bertolak belakang. Maka suatu ketika Kanjeng Nabi Ibrahim dihukum. Apa hukumannya? Maka dia dibakar. Dipanggilnya semua orang untuk mengumpulkan kayu bakar. Di tengah alun-alun ditumpuklah sebuah kayu untuk membakar Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Menurut riwayat, walaupun memang versinya berbeda-beda, ketika Kanjeng Nabi Ibrahim mau diangkat, itu semua tidak ada yang mampu mengangkat Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mau dilempar ke api yang cukup besar, maka tidak ada satupun prajurit daripada Raja Namrud untuk mengangkat itu. Lalu apa yang terjadi? Maka diperintahkan, karena ini pasti ada para malaikat katanya, singgondeli supaya Kanjeng Nabi Ibrahim tidak bisa lagi dilempar ke tengah api itu. Maka dikumpulkan perempuan-perempuan yang cantik-cantik. Dia bertelanjang bulat, tidak ada satupun yang berpakaian satu helai pun. Maka dia langsung datang ke tempat Nabi Ibrahim, lalu diangkat dan mampu diangkat. Karena menurut keyakinan para malaikat tidak mungkin akan mau melihat perempuan yang bertelanjang tadi. Akhirnya terlemparlah Kanjeng Nabi Ibrahim di tengah api yang cukup besar. Walaupun Allah memberikan perlindungan
kepada Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga ia tidak terasa terbakar di dalam api yang cukup besar. Lalu menurut hikayat cerita, ada seekor kodok. Dia datang menyembur-nyemburkan air ke dalam api yang cukup besar. Sementara ada seekor cecak atau tokek, justru dia meniup-niupkan api supaya tambah besar. Maka dari peristiwa yang keduanya ditanya, kodok, oleh malaikat ditanya, untuk apa kamu? Kok menyembur-nyemburkan air ke dalam api itu? Apa jawab sang kodok? Aku membantu, kasihan sama Kanjeng Nabi Ibrahim. Aku membantu supaya api bisa padam dengan semburanku. Maka kata malaikat, enggak mungkin wahai kodok, apa mampu kamu? Kok bisa memadamkan api yang cukup besar dengan semburanmu? Yang kedua, si tokek selalu meniup-niupkan api biar tambah besar. Lalu sang tokek juga ditanya, apa maksudmu hei tokek? Aku sengaja meniupkan api ini biar tambah besar. Aku benci sama Ibrahim. Maka malaikat pun terdiam. Maka Allah menyampaikan kepada malaikat, wahai malaikat, bahwa apa yang dilakukan daripada kedua binatang tersebut yang akan kami nilai bukan hasilnya, tapi niat dan perbuatannya. Memang si kodok tidak mungkin mampu menghasilkan untuk memadamkan api yang cukup besar. Tapi niat daripada sang kodok sudah ada kebaikannya. Niat daripada sang kodok melakukan itu walaupun tidak menghasilkan apa-apa, tapi dia sudah berbuat baik niatnya. Maka saya haramkan siapa saja yang telah membunuh kodok, hukumnya haram, berdosa, tidak boleh, karena dia adalah makhluk yang baik. Sementara sang cecek atau sang tokek sama, dia tidak mungkin akan menghasilkan apa-apa dari hasil semburannya. Tidak bisa akan menambah api tambah besar. Akan tetapi dia sudah punya niat jelek untuk menambah api itu tambah besar. Walaupun tidak menghasilkan, tapi apa yang dia lakukan, apa yang telah dia niatkan, itu sudah merupakan perbuatan yang jelek. Maka aku perintahkan, disunahkan apabila kamu membunuh seekor cecak ataupun tokek, dianjurkan bunuh dia. Ini adalah asal-usul kenapa kodok tidak boleh dibunuh di sawah atau di rumah, sementara cecek atau tokek dianjurkan untuk dibunuh.
Hikayat ini adalah merupakan suatu gambaran apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Allah tidak akan menilai hasilnya, akan tetapi yang dilihat adalah niat dan perbuatan. Walaupun tidak menghasilkan apa-apa, kalau sudah diniati, maka dia pun sudah akan dicatat tentang niat itu. Sarasa itu Allah muwaffiq yang thoriq ada kalam bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.